bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun. Saya ulang lagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan salam toleransi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini saya akan mengajak kita semuanya untuk mendengarkan bersama-sama pesan-pesan penting dari Profesor Kiai Buya Syakur sebelum dia meninggal dunia, yang mana pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat dan sangat memberkati kita tentunya, dan bisa memperkuat kerukunan antar umat beragama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan video yang berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka saat ini adalah ulama Kiai Haji Syakur Yasin atau yang akrab disapa Buya Syakur, wafat pada hari ini Rabu 17 Januari 2024 pukul 2 dini hari. Waktunya tepat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kabar duka tersebut diterima oleh tim wartawan dari Kiai Al-Haj Rifkil Asyik yang berasal dari orang terdekatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundut dateng kersane Gusti Allah, telah dipanggil ke rahmatullah. Kiai Haji Buya Syakur Yasin Candang Pinggang, mugi husnul khotimah. Demikian tulis Kiai Haji Rifki di salah satu grup WhatsApp. Informasi yang kami terima, Buya Syakur meninggal dunia di RS Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon pada Rabu dini hari pukul 2. Usai beredarnya informasi tersebut, ucapan duka cita terus mengalir di beberapa media sosial, khususnya di grup-grup WhatsApp. Turut berduka cita atas meninggalnya Kiai Haji Buya Syakur Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Candang Pinggang, Pinggan, Indramayu. Insya Allah husnul khotimah. Amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga dan santri diberi kesabaran. Demikian salah satu ungkapan duka cita tersebut. Kiai Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi yang tadi. Kita diperkenalkan dengan ilahun. Yang nama ilahun itu ubudiyah atau iktikad atau keimanan. Nah, kita menukil kepada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhirih. Kemudian kita menukil ke Al-Kafirun ayat yang ketiga terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam konteks keadaan zaman sekarang itu kita dipertemukan ke sebuah masalah, yaitu lakum dinukum waliyadin. Dalam hal ini toleransi. Toleransinya seperti tersebut, kira-kira sudah benarkah? Sedangkan dalam konteks yang lain dikatakan pamalam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Kalau nggak salah, faulaika humul kafirun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya satu-satu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang kafir. Jadi maksudnya saya mau nanya, jadi Allah melarang toleransi itu. Jadi di mana kafirnya? Ya, orang yang tidak menerapkan hukum Allah adalah orang kafir. Jadi kita ini kafir tidak melaksanakan hukum Allah. Apa hukum Allah itu maksudnya orang kafir dibunuh semua gitu? Enggak kok. Iya kan? Bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun. Saya ulang lagi, ketika saya bilang berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun, itu tidak eksklusif.
hanya kepada orang-orang seagama. Tidak eksklusif hanya orang-orang yang satu suku. Sini Sunda atau Jawa? Sunda. Nanti ada orang, Pak tolong dong, kamu apa? Jawa, masa bodoh gitu. Iya, nggak bisa. Boleh ada orang tenggelam di sungai, tolong, kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh gitu. Ya, Islam menolong tuh siapapun, karena komitmen Allah sejak awal, wa ma arsalnaka illa rahmatan alam. Itu artinya untuk seluruh umat manusia sealam dunia. Kita diturunkan ini untuk mensejahterakan, membahagiakan, membagi rahmat kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang orang Islamnya sendiri boro-boro membagikan rahmat kepada umat manusia, antara Islam dengan Islam saling bunuh-membunuh. Masalahnya bukan masalah Islam dengan orang Nasrani, bukan. Umat Islam dengan umat Islam sendiri. Nah, menurut Allah boleh enggak orang Islam membunuh umat Islam? Berarti ngelawan hukum Allah enggak? Nah, ya ini yang kafir berarti. Iya kan? Coba, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman terbakar hangus, Libya jungkir balik, Tunisia. Di sini baru ejek-ejekan ya, baru caci mencaci. Menurut Allah boleh nggak caci mencaci? Malah Nabi bila mengatakan, man qatala musliman muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau siapa membunuh sesama umat Islam, sesama itu siap-siap duduknya di neraka nanti. Jadi yang dipertanyakan mana? Jadi kalau lakum dinukum sudah berjalan di dunia ini, sudah tidak ada konflik antar agama. Orang Islam di Amerika ya aman-aman aja, orang Islam di Eropa aman aja, dan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang nggak ada orang non Muslim digebukin, nggak ada kok. Yang ada sesama umat Islam. Jadi ini pertanyaannya untuk toleransi antar umat Islam antar Islam dengan agama lain. Mungkin itu kepada agama lain, Pak Kiai. Iya, ini sekarang kita pernah nggak sama orang Kristen nggak kan? Yang pada ejek-ejekan sesama Islam kan? Ya itu cukup. Ya. Berarti masalahnya. Jadi artinya kita kembali lakum dinukum waliyadinku, artinya ongko baik. Kita boleh berdakwah, boleh berdakwah, tetapi tidak boleh maksa, ya kan? Wa man syafal yu'min wa man syafal yakfur. Ngandel serok beliau wis ujung-ujungnya lakum dinukum ya sangko kobes. Kan enak begitu kan? Jadi saya kira nggak ada masalah. Iya, saya kira itu adalah ayat-ayat toleransi. Tetapi saya punya pikiran begini, sebenarnya mah istilahnya jangan toleransi lah, pluralisme lebih ini. Saya kalau lebih ini, kalau pluralisme itu kita adalah membangun satu common society, masyarakat bersama. Negara ini kita bangun bersama-sama. Suku yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Yuk kita bangun negara Indonesia sebagai tanah air kita bersama. Semua orang yang lahir di sini, warga negara sini, semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Dasarnya, asasnya adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negeri Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara yang bertuhan. Jadi semua warga negara boleh bertuhan dan dilindungi oleh negara. Begitu indahnya kok. Mas boleh paham besar. Oke, makasih. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian saja tadi ceramah dari Profesor Kebal Sakur, yang mana tadi Bapak Ibu sungguh luar biasa sekali tentunya apa yang disampaikan oleh beliau, dan menurut saya inilah pesan-pesan penting bagi kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia ini. Artinya adalah hendaknya kita saling mengasihi, saling mencintai, ya, supaya bisa memperkuat ya
kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia ini. Ya, secara pribadi Bapak Ibu, ketika saya mendengar tadi pagi bahwa beliau telah meninggal dunia, saya merasa kehilangan, dan pada saat ini sebagai pemiliknya dari akun channel YouTube Suara Kebenaran, saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga, dan berlah kiranya Buya Syakur diberikan tempat yang terbaik di sisinya Tuhan, dan hendaknya juga keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.